Dong Petrify inilah yang kemungkinan besar akan jadi jawaban dari RRQ ketika setup di arah team fight objektif. Alright, tapi ingat Dewa, kali ini cuma punya satu kesempatan untuk membawa ke game yang ketiga karena kalau tidak, Sang Raja lagi-lagi akan mengamankan upper bracketnya. So, MPL Arena bisa tepuk tangannya! Let's go to the land of town. Oke, dan itulah dia bergemuruh MPL Arena. Satu kemenangan lagi dan RRQ tidur nyenyak bro. Upper bracket for sure. Karena kalau kita lihat dari pertandingan untuk di game yang pertama. Yep. One game moment terjadi. Early game juga dipegang sama RRQ. Wipe out ada di menit yang ke-7. Untuk sekarang, Dewa United Esports di game yang kedua mencoba untuk bermain lebih proaktif. Dan bahkan Dixon yang lead gameplay tersebut. Tapi what? Oke, udah terlihat. Ada Purify yang memang digunakan. Tapi Naomi, bahkan satu hit terakhirnya masuk sudah ke dalam tubuh Awad. Masih ada trade kill di sana. Satu tuker satu tapi harus mengorbankan Naomi. It's okay sebenarnya karena Skylar tetap dapetin last hitnya untuk mendapatkan point kill. Tapi Skylar sekarang membawa Fatal dan juga Weapon Master loh. Damage semuanya. Berbanding terbalik dengan Watt. Dia bawa Firmness dan juga Tenacity. Dia full defensive. Oke, dia juga memikirkan ya bagaimana durability yang harus dia miliki. Tapi sekarang pertempuran antara Lana yang masih level 3 dan sekarang udah level 4 pula. Lemon sih bawa Bargain Hunter ya. Ya. Harusnya secara item dia bakal lebih cepat daripada Case. Benar. Tapi jangan lupakan juga bahwa early domination akan menentukan bagaimana item yang di-build. Sehingga memenangkan match up di area EXP adalah harga mati bagi Dixon dan juga Diren. Oke, ini dia antara Dixon dan juga Dairan masih tetap berada di dalam area explainer yang sama pula. Kari dan juga Iritel, Skylar versus Watt belum berhenti. Masih menggunakan gol, cuman Turtle sudah mulai nongol di Prof. Tapi pada berbeda, Naomi dan juga Sako mereka harus saling bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Tapi mereka pun masih dalam satu tempat yang sama untuk bisa memberikan damage ke masing-masing dari mereka berdua. Oke, Dairen-nya dengan Black Dragon Transformation tapi setengah darah Pak Pulung. Oke, itu dia meledak sudah ada Mystic Coach yang dikeluarkan tapi Lanaya masih berhasil untuk kabur dari tersebut. Hanya saja Decimate tadi masuk tapi Dairan di tempat yang berbeda berhasil untuk langsung ditumbangkan. Wah, sebuah trade yang menurutku masih oke karena mendapatkan 1 point kill. Tapi semua pemain dari Dewa United Esports dipukul mundur oleh RRQ. Karena gerakan Black Dragon Transformation yang mengerikan tadi Pak Pulung. Memporak-porandakan 4 pemain dari Dewa. Sehingga objektifnya jatuh ke tangan Persik dengan begitu manis. Itu namanya hantaman benda tumpul. Buset. Ke arah belakang. Langsung ya. Langsung dia. Langsung engage ke arah belakang dan bahkan membuat 3 pemain dari Dewa cukup kebingungan. Bagaimana caranya untuk mengcounter gerakan dari Sang Naga. Loh, tadi di grup Mirko mau prediksi ke arah yang lain, tapi ternyata berbeda ya. Berbeda ya. Oke, the one and only Pulung dan Loh. seperti biasa. Kenapa harus kaget? Iya, dan bahkan di sini kita lihat langsung ada tembakan Hamehameha dari Lemon dengan Mystic Gas-nya. Dan ingat, Pulung itu ketika dia cuma sendiri, dia bisa membawa sangat tinggi. Tapi lihat, surprise attack! Sako gagal membuat seorang Naomi berhasil mendapatkan mounted. Di depan sana bahkan Sako dengan hanya Senpu saja. Dan ingat, Sako kali ini masih memiliki flicker. Dan bisa dibalikan kembali keadaan yang sudah dibuat oleh RRQ. Oke, hampir saja ya. Satu setup tadi yang udah emang benar-benar dibangun oleh RRQ. Namun, sekarang masih berhasil dibagalkan tapi Decimate-nya loh. Alright. Di balik kita semua, Decimate, Israel dan Versik depan sana berhasil mendapatkan 1 poin kali. Dan bahkan King Pick by Grab kali ini, Profesor. Wah, ini dia. Total keseluruhan turret yang telah dihancurkan sepanjang MPL Indonesia Season 12 adalah 1942 dan akan bertambah dengan game ini. Masih, walaupun ini adalah game terakhir ya. Match terakhir. Match terakhir. Ini adalah match terakhir. Cuma akan ada 3 game saja maksimal dan minimal dengan 2 game. Ini dia. Turtle yang begitu penting Pak Pulung, turtle yang kedua. Oke, mereka akan melakukan setup kembali. Tapi tadi yang pertama, setupnya udah kelihatan ya bagaimana dari RRQ itu begitu owning loh, Prof. Belum lagi pergerakan dari Lemon yang nggak bisa didapatkan. Nah, Dairen langsung Black Dragon Transform.
Oke, lihat well taken-nya kali ini gagal. Tanpa dibalik itu semua Lanaya take over. Turtle yang sangat manis. Membuat Dewa United Esports kembali dengan adanya kekuatan yang sangat maksimal. Case, kekeran ke arah belakang menutup dari Naomi dan juga Tyrant. Lanaya akan lebih perkasa kalau dia berhasil melakukan invasi terhadap Purple yang dimiliki dari RRQ. Lihat di depan sana, Case. Recall tas di depan sosok dari Versing. Yang kita tahu dari tadi berhasil melakukan recall dan take over Purple buff. Manis dari Lanaya, take over Turtle membuat Dewa United kembali lagi berhasil mengamankan posisi yang sangat baik dengan gold yang mereka miliki. Ini beruntun banget ya Wow. percuanan dunia ini, tapi Dan jatuhnya kayak Dejavu gak sih Pak Belum? Dejavu, Iya. Dejavu. Kayak turtle kedua dapat Dewa. oke. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya masih terlalu jauh untuk kuat menggapai power spike-nya. Karena Kari ini benar-benar akan jadi senjata nanti di late game. Oke, dan gue lebih takut lagi kalau misalnya Awat ini akan bermain dengan metode Thunderbelt. Nah kalau Thunderbelt sih itu lebih mungkin ngeri double banget ya. effect-nya akan lebih mengerikan. Jadi dia akan lebih sustain mau diganyang sama Dairon sekalipun, dia akan lebih kuat. Atau jangan-jangan daripada Thunderbelt-nya itu benar-benar bisa menggantikan satu item attack lagi, kasih aja orange buff-nya Lanaya. Itu nanti di late game mungkin akan terjadi. Karena dengan orange buff, slow effect-nya akan lebih kejam. True damage-nya pun akan lebih mengerikan. Udah lama Tapi ya. iya itu dia. Metode Thunderbelt untuk Kari udah lama banget menghilang. Udah lama banget karena Kari juga bisa bawain item-item defense. Oke, tapi sedikit melenceng. Mystic Projectile yang dimiliki dari sosok Buset. Lemon. Tapi lagi dan lagi. 6% bang. Malah. Anak Dewa, mari kita spam. Di mana anak Dewa berada? Mereka harus langsung mensupport Dewa United dan RRQ Kingdom benar-benar mendominasi penuh atas audience prediction. Ini dia Dejavu di game yang pertama lagi. Dewa yang benar-benar bisa menghancurkan satu turret pertama dulu, Prof. Bahkan Posisinya sama. Ya turtle yang ketiga bisa aja di tangan Dewa lagi. Kalau seandainya hal itu terjadi, late game dari RRQ-nya harus lebih flawless. Karena kalau emang Dejavu, RRQ bakal mengerikan banget nanti di team fight Lord yang selanjutnya. Oke, tapi lihat Turtle kali ini akan coba di take over dan bahkan export from Dixon. Berhasil save the day. Dairon versus everybody. Di depan sana Petrified Gaming. Satu point kill. Langsung ada dan the Whale Dragon ke arah Skylar. Berhasil diselamatkan oleh dirinya sendiri. Tapi di balik itu semua Dairon dan juga Versing diganyang oleh Superhouse Supriyadi. Dan Dairon gak bisa selamat. Dia harus tumbang. Pertukaran konsol gaming bahkan harus mundur ke arah belakang menyelamatkan yang tersisa dari RRQ. Tapi tetap aja ya, Lemon barusan dengan skateboard yang dia milikin tersenggol, Prof. Cuman pertempuran yang terpisah seperti itu. Dan tadi Dairon memang berhasil mengusir. Namun dia ujung-ujungnya diikutin terus-terusan. Ya ini jangan dikasih late game gak sih Dewanya. Karena kalau misalkan kita lihat Dixon, dia aja bisa kendaliin turtle-nya. Dia udah punya Ice Queen One. Case, kalau bikin Ice Queen One lebih kejam lagi. Awat masih mau lebih lihat Superhouse Supriyadi memaksa Skylar Roar pria misterius untuk mundur. Wah. Ini dia sepuh Super Awat mengamuk Profesor nampaknya. Kakak kelas sepertinya tadi udah memberikan ya. Ini kakak kelas udah berbicara loh tadi. Peringatan pertama. Oke. Tapi di arah bawah kayaknya bakal ada sedikit invasi. 4-man move lagi dari Dewa United Esports. Dan hanya menyisakan Dixon untuk melakukan clear wave di dua wave yang berbeda. Bahkan Dairon di arah bottom lane gak dikasih kesempatan untuk clear minion. Dia masuk sekali, dia pulang hanya dengan nama. Waduh, dia pulang bisa jadi notif. Tapi sekarang coba lihat Dixonnya sendirian tapi masih melawan dunia. Oke, tapi nampaknya di depan sana Duel Dragon. Karena Naomi bakal coba di take down bersama dengan Lassen Sanete. Lanaya melakukan zoning out biar tidak ada lagi yang bisa memberikan deal damage. Dan bahkan Lemon harus menggunakan flickernya dan Naomi gak bisa bertahan lebih lama lagi. Killing spree didapatkan oleh sosok dari Case. Lagi menjadi sebuah kunci backline insurance yang bahkan tidak tergapai dengan adanya Black Dragon Transformation. Ya metode pick off yang terjadi ya. Ya, Itu dia, satu Black Dragon Transformation yang tadi Ranger Mas bilang. Bahwa memang harus ada di Objective Lord. Dan sekarang dengan invasi jungle yang mulai dihentikan pelan-pelan. Lord akan jadi malapetaka. Oh, Lemon! Ter-take down! Lemon dimakan dengan sangat instan. Decimate menukarnya dengan adanya sosok Sako yang tidak cukup worth it. Romer ditukar dengan mid laner walaupun di pertukaran objektif saat ini Romer menjadi sosok pembuka dari Dewa United. ya, tapi untuk sekarang mereka masih punya Xbox ya untuk bisa terus maju ke bagian depan. Ada map yang terbuka, ada informasi yang bisa diambil.
Harusnya Dewa sekarang masih dalam posisi yang cukup aman. Tapi RRQ, mau gak mau Dairon harus bekerja Oh ekstra. my god, out of nowhere, Naomi berhasil mendapatkan shutdown atas Case. Lihat mega kill didapatkan para pasukan dari Dewa Esports. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit buying time. RRQ ternyata elemen surprise-nya masih menjadi sebuah jawaban. Dan kali ini Case yang menopang seluruh vision dari Dewa United harus terganyang. Ini dalam beberapa second lagi mereka juga harus menunggu kehadiran dari Case. Tapi sekalinya Case hadir, dia pun punya jarak yang sangat jauh. Tetap saja mereka akan menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Ya, harus ada jawaban juga sih atas Dixon. Karena balik lagi, Dixonnya sangat tebal di depan. Ice Queen One-nya akan memperlambat gerakan dari RRQ. Dan itu akan sangat merepotkan bagi Naomi dan Versik sebagai frontliner. Oh, Skylar Roar untuk mundur. Benar-benar gak bisa dibendung lagi early damage dari Dewa United di frontlinernya. Bahkan Versik bakal hilang begitu saja. Shutdown pun terjadi. Lemon Mystic Gas Kamehamehanya gak berhasil mendapatkan apapun. Dewa United too strong. Oke, tapi Dairon malah ketahuan pula positioningnya di area tersebut. Dixon menjadi abang-abangan pemegang dari area river. Oh, ini nggak bakal ada yang bisa megangin Dixonnya sih, serius. Karena lagi-lagi Naomi adalah satu sosok yang nantinya akan berperan penting untuk melakukan pick off. Namun pick off seperti apa yang akan dibawakan? Follow up seperti apa yang bakal disajikan juga? Lagi-lagi, walaupun Players Gold by UBS Gold ada di tangan Skylar, tapi di bawahnya ada Watt dan Case yang menyusul. Versik juga harus mempersiapkan badannya. Karena untuk Skylar mendapatkan free hit, mau tidak mau RRQ setidaknya akan mengorbankan satu frontliner mereka yang harus di-trade sama Sako dan juga Dixon. Oke, tapi kalau ngomongin Lord yang bergerak menuju ke arah top lane, mid lane mereka pun kalau misalnya mau di-clear itu juga bahaya karena Sako udah standby di depan sana. Pick over bisa terjadi. Dan kalau ngelihat dari Dewa United, mereka masih punya Case. Enak untuk ngebuka di depan, enak untuk memberikan deal damage poking. Bahkan Naomi di sana dibakar sama Dixon. Dixon nggak bisa benar-benar dipegang depan para pasukan dari Dewa United. Mereka terlalu dalam. Dixon langsung di Tifonase dan bahkan Supraut Supriyadi memberikan damage yang besar. Lihat, Speedy Light Quill, DJ Awat, cikicu, memberikan damage atas Versik dan langsung tenggelam di dalam tanah. 6 detik Speedy Like Will aktif. Itulah waktu yang emang benar-benar harus dimanfaatkan oleh Awat dan barusan Prof. Impact-nya sudah sangat mengerikan. Permainan front to back yang lagi-lagi harus ada satu korbannya dari RRQ. Agar front liner dari Dewa juga bisa mundur. Dan Sako, dia menggunakan Chow. Satu sosok hero yang memang bisa membuka semua lini map. Termasuk rumput-rumput yang berbahaya. Pick of power dari Dewa akan lebih kejam ketika menuju ke arah late game. Karena seperti yang sudah kita lihat, semua territorial mapnya mulai dikuasai. Dan RRQ tidak bisa membuka map kecuali menggunakan Magic Sentry. Ini masalahnya, RRQ duel trigger terhadap suara cairan hilang. Dilenyapkan dengan saat installer Supraut Supriyadi. Naomi mencoba untuk terperangkap. Berhasil mendapatkan satu Sako. Free hit dari Skylar. Pressure for nothing. Immortality baca Dixon. Terperangkap di depan sana. Tapi masih coba dipertahankan. Dan hilang begitu saja. Dixon akhirnya tumbang. Pertukaran 1-2. Para pasukan dari Dewa United, mereka masih memiliki Supraut Supriyadi sebagai ujung tombak tertajam dan Supraut harus kita akui untouchable sampai saat ini. Oke, begitu banyak sisi yang dimiliki oleh RRQ menjadi satu poin yang sangat penting pula untuk bisa menghancurkan Dixonnya, Prof. Dan barusan adalah gambarnya yang memang sangat-sangat terlihat. Dan ini dia jawaban dari gak apa-apa, trade aja satu frontliner. Oke. Entah itu Dairon, entah itu Naomi, entah itu Versik. Karena kalau kita lihat instant replaynya, yang ditargetkan adalah Dairon. All in bahkan menuju ke arah Dairon. Tapi pertukarannya adalah Sako dan juga Dixon. Yang dimana ketika sudah tidak ada lagi Viraga Armor, Dixon tidak punya power terhadap pokingan damage dari Fire Missile-nya. Bahkan ketika Immortality-nya pecah, dia tidak punya escape mechanism lagi. Dan dia menjadi korban kedua dari RRQ. Setidaknya walaupun mengorbankan Diren, lagi dan lagi pertukarannya worth it. Tinggal gimana caranya. Walaupun dengan satu korban lagi dari RRQ, mereka bisa mendapatkan trade kill yang lebih imbang. Atau bahkan lebih untung. Alright, Kamehamehanya terlalu sakit, terlalu tajam. Duel Dragon-nya di-immune. Kami Tyrant menuju ke arah backline. Langsung menuju ke arah Case. Menjadi pilihan utama, beli ketulah dikeluarkan Lana yang terperangkap tapi Sako. Menjadi poin utama dan bahkan Tyrant still survive. Masih bertahan dan tidak bisa terlalu lama. Super Awat benar-benar nggak bisa dibendung damage-nya.
Walaupun lock di tangan dari Dewa United kali ini RRQ, mereka masih punya high ground defensif, tapi Sako tidak akan ada untuk melakukan pick over dan membuka vision untuk seorang super awal. Wow, dengan mendisiplinkan Wave, harusnya nanti untuk Sako akan hadir pula di dalam dari pertempuran dengan Lord yang udah mereka milikin. Ya, tapi balik lagi ada Gord di sini. Lemon akan sangat cepat sekali untuk melawan clear terhadap Lordnya. Sehingga kemungkinan besar Lordnya akan hanya jadi Lord giveaway. Buset, itu petirnya doang dan langsung ada Mystic Gas di depan sana. Mencoba mencegah seorang seperawat, menuju ke arah belakang. Lost inside Dixon. Lakukan soaring out. Masih bisa bertahan. Dixon hampir bertahan. Hilang Skylar. Gak bisa bertahan. Superawat damage board instan yang diberikan dan true damage. Membuat Skylar harus tertunduk lemas dengan Leo-nya. Wow, dan Iritel Prof terjebak dan ada satu jalan yang sangat salah dia pilih ke area tersebut. Oke, tapi teamfight masih berlanjut karena masih ada super minion wave. Yang ingin dipaksakan oleh Dewa adalah mendapatkan 2 base turret. Karena mereka mau push dari segala lini. Oh, 2 base turret mampukah diamankan kali ini langsung ada Mystic Gas clear yang sangat cepat. High ground defensif lagi-lagi dipegang oleh RRQ dan mereka bahkan tidak bisa memegang awat sama sekali. Masih ada minion berada di arah mid lane. Dixon mencoba untuk melakukan soaring out. Tapi nampaknya tidak cukup untuk bisa memberikan waktu dengan point kill. Tapi mereka berhasil mengompongkan RRQ. Dan hampir saja semua base turret didapatkan oleh Dewa United Esports. Oke, di dalam deretan item tadi tidak ada WON untuk Iritel, bro. Terlalu beresiko nggak sih? Balik lagi, target dari Skylar kayaknya bukan ke arah Watt deh. Langsung karawat bukan ya? Dia kayaknya ke arah Case. Dia bakal bermain dengan flanking. Metode yang memberikan kejutan menuju ke arah backliner. Masalahnya damage dealer utama dari teman-teman Dewa United Esports bukan Case saja. Tapi ada Dixon dan juga Watt. Sehingga hal inilah yang membuat pemilihan item dari Skylar full terhadap damage. Gak perlu Wind of Nature karena balik lagi, Fire Missile true damage. Watt juga menimbulkan true damage. Karena Watt juga sudah selesai dengan a Golden Staff. Watt sendiri punya 1 Wind of Nature. Karena memang semua panah dari Iritel berbentuk physical damage. Makanya dia mau menghindari hal tersebut dengan Winchan. Tapi yang paling penting adalah 2 Immortality dari Dewa United Esports. Ini yang akan memperpanjang teamfight dari Dewa. Sementara RRQ hanya ada di Dairen saja. Naomi sudah punya immortality, tapi hati-hati juga karena kalau pecah tiba-tiba immortality-nya, ini bakal jadi malapetaka. Ini pecahnya juga sebentar banget sama Awat. Itu nggak bakal lama immortality-nya. Karena permainan front to back-nya Dewa United Esports dari tadi berjalan dengan maksimal. Dan setebal apapun Naomi bisa dengan cepat dihilangkan gara-gara Golden Staff. Ya, ini berbanding terbalik ketika misalnya para pasukan RRQ mereka makan Shaco ataupun makan Dixon. Mereka harus cukup lama walaupun ada Demon Hunter Sword sekalipun di tangan dari seorang Iritel. Dan sekarang waktunya untuk mereka memancing ataupun memanggil seluruh player dari RRQ untuk berada di dalam satu lini ini kembali. Atau memang cepat aja mau disingkat oleh pemain Dewa. Bentar, udah ada 3 berarti immortality-nya. Lanaya udah pegang immortality juga. Tapi ini dia, Dixon dengan informasi yang dia cari. Dan immortality yang masih ada di dalam tubuhnya. Oke, Viraga Armor Raja yang pecah. Tapi lihat damage case. Itu 1 kali tembakan. Astral Echo kali ini nampaknya mendeteksi pergerakan dari sama-sama Romer dan juga God Laner. Bertemu di tengah jalan. Tapi nampaknya membuat para pasukan dari RRQ harus reset kembali. Tapi Dewa United mereka standby. Lihat poking damage Awat. Itu terhadap seorang Naomi belum instan, tapi udah sisa 1/4 darah dari sosok Naomi. Oke, itu tadi pun udah ada lagi 1 Astral Meteor yang memang menambahkan lagi damage per second. Mau gak mau Naomi pun menjauh. Oh my god, ini Lord yang berat yang harus diselesaikan oleh RRQ. Dan bahkan Lord ini bisa menjadi kemenangan untuk Dewa United kalau nggak bisa dibendung. Ini responnya juga bagus banget dari Dewa. Mereka langsung melihat bottom lane-nya yang tadi didorong. Gara-gara slow push super minion, artinya RRQ harus pulang dan melakukan reset. Sehingga all in dari Dewa adalah jawabannya. Dan Lord ini akan bergerak menuju ke arah mid lane bersama dengan top lane juga. Dan bottom lane sepertinya akan terhalang 1 minion terlebih dahulu. Alright, Astralico terdeteksi. Skylar, para pasukan dari Dewa United, mereka mendapatkan turret dari top lane. Dan terus setelah dikeluarkan, mundur ke arah belakang. Langsung ada round dari misterius untuk defensif. Tapi dari Dairen nggak mau ngeluarin Blade Transfer terlalu terburu-buru. Instan terhadap Lot adalah jawaban. Dan Case di belakang sana, dia harus memberikan poking damage sampai target utamanya diselesaikan. Kalau enggak, mereka nggak akan teamfight harusnya. Minion mulai bergerak. Masih ada Versik, Awan pun hanya bisa memberikan Phantom Save. Tapi 2 wave-nya udah mulai masuk. Versik Sakaratul Maut
Masih ada Immortality. Heavy crossbow untuk melakukan clear minion ternyata masih belum jadi sebuah jawaban. Dan di depan sana mereka mengandalkan Lemon sebagai high ground defender mereka. Dan RRQ masih bertahan walaupun 3 wave minion mendorong secara paksa. Oke, masih aman ternyata area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Tapi beberapa saat lagi akankah pemain Dewa mau masuk kembali, Prof? Ini kalau misalkan masuknya secara paksa tanpa adanya wave minion dan bahkan Lord, menurutku akan menjadi malapetaka buat Dewa karena power defense dari RRQ masih ada di Lemon, masih ada Gord di sana dengan clear wave yang begitu instan. Makanya teman-teman dari Dewa kayaknya harus ajak teman-teman RRQ keluar dari base-nya, teamfight di jungle atau bahkan di river, biar Sako lebih mudah untuk melakukan pick off-nya. Ini dari Dixon sendiri ya, mau nggak mau dialah yang akan mencari informasi, dialah yang akan terus-terusan di area tersebut. Bisa jadi dengan Dixon sendirian, itu pun mengurung ke arah 5 player ini loh. Ya, pokoknya kalau RRQ masih belum keluar dari kastilnya, ini akan cukup sulit dimakan sama Dewa. Dan sekalipun RRQ mau makan para pasukan Dewa, selama itu bukan case dan awat, kayaknya mereka harus mengurungkan niat sih. Ya, Terlalu berat. apalagi rata-rata 3 pemain yang tidak disebutkan Ranger Mas tadi, itu punya immortality semua. Iya. Itu dia. Permainan front to back kayaknya bukan jadi jawaban buat RRQ. RRQ harus bermain dengan flanking metode yang tadi mereka gunakan di game yang pertama. Wow. Sehingga Skylar benar-benar harus match up dan adu critical damage sama Watt. Tapi lihat, sebuah meteor dari Astra Recall yang begitu kejam di follow up dengan recall-recall juga. Iya, itu dia. Astra Recall dengan recall akhirnya membuat Skylar recall. Benar. Ya kan? Gak bisa apa-apa. Jadi lu bisa jauh-jauh gak sih, Ji? Sebel banget gue denger. Jadi gue duduk samping tas ya di sini ya. Oke, berat banget untuk dari RRQ bertahan. Tapi ini Dewa United mereka akhirnya mempunyai sebuah jawaban untuk memaksa RRQ keluar dari kastilnya. Tapi Lansora Persik mencoba menutup Karolanaya. Di depan sana para pasukan dari Dewa United mereka mencoba untuk merespon. Last Insanity itu dikeluarkan. Dairon ke arah belakang. Langsung zoning out. Face dari pilihan utama dan bahkan Skylar. Memecahkan Immortality. Superawan Supriyadi terperangkap. Masih ada Sako. Dan bahkan Dairon di sana pecah Immortality bersama dengan Sako. Hilang sudah 2 Immortality dan Superawan Supriyadi kembali lagi menjalankan tugasnya. Face masih tidak terperangkap dan flickernya masih dipegang dengan sangat baik. Kali ini Dewa United, mampukah dia mempertahankan Lordnya? Now duel dengan Red Flicker! Sako tidak berhasil mendapatkan, masih ada Primal Ward. Di depan sana informasi telah diberikan dan ternyata tidak bisa di take over oleh Persik. Satu setupnya begitu baik ya Prof ya. Dan mendadak ada satu hadiah yang diantarkan oleh Sako. Untung saja. Untung saja Naomi masih berhasil selamat. Coba kalau tidak, Lord hadir, dia nggak ada respawn time lama banget. Dan bahkan bisa jadi teamfight 3 lawan 5. Sekarang Dixon, dia pun punya Rose Gold Meteor. Jawaban atas Immortality yang pecah tadi. Dan mereka mau push 3 lane. Ini dia Lord Evolve yang begitu kejam. Apakah mampu RRQ mempertahankan base-nya? Ini harusnya membuat RRQ makin menipiskan harapan mereka di game kedua. Astra Recall telah dibuka. Skylar menuju ke arah belakang. Langsung ada damage yang sangat besar diberikan. Dan Mystic Gas mencoba untuk mengusir Dewa United. Dan Tyrant zoning out terjadi. Cut lagi dapat Superawan. Immortality-nya pecah. Gak bisa diberikan. Dan bahkan base-nya terbuka. Dewa United memaksa ke game yang ketiga. Again, Dewa United membuat harapan upper bracket untuk RRQ makin menipis.